thinking of her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara, kelas G4 Manajemen dengan NPM 1012543. Dengan adanya video ini, saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang efek pandemi terhadap perekonomian Indonesia. Seperti yang kita lihat, pandemi ini memberikan dampak yang bermacam-macam kepada kehidupan kita. Salah satunya, pandemi COVID-19 ini menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Pandemi ini juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan, dalam situasi terburuk, ekonomi bisa minus hingga 0,4%. 3 dampak besar pandemi COVID bagi ekonomi Republik Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo, mengungkapkan 3 dampak besar pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, sehingga masuk dalam masa kritis. Gejolak ekonomi ini diakibatkan oleh pandemi COVID-19, menghantam Indonesia bagaikan badai yang sangat kencang. Dampak yang pertama, konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada kuartal 1 2019 ke 2,84% pada kuartal 1 tahun ini. Dampak kedua, pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dampak ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Penyebab dari hal ini diantaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Pada suatu webinar pertengahan Desember 2020 yang lalu, pihak Asian Development Bank atau ADB menyampaikan bahwa ekonomi negara-negara berkembang di Asia diperkirakan akan mengalami kontraksi sampai 0,4% di tahun 2020. Sebuah penurunan yang nyata dari pertumbuhan 5,1% di tahun 2010. Berdasarkan pemaparan IMF pada 2021 memperkirakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,8%. Sementara Bank Dunia 4,4% dan ABD 4,5%. SUA hasil menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang membuat ekonomi tumbuh dan lebih baik dari tahun 2020. Seperti yang bisa kita lihat, grafik kasus corona per hari semakin meningkat. Penularan COVID yang masih eksplosif, baik di tingkat global maupun domestik, langkah penanganan pandemi harus terus diintensifkan. Vaksinasi yang sudah berjalan, program ini akan menjadi faktor positif, menekan penularan dan mengembalikan konfidensial masyarakat untuk beraktivitas dalam kegiatan perekonomian. Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan atau OECD merevisi ke atas perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021. Di akhir tahun lalu, OECD memperkirakan Indonesia bisa tumbuh 4,0% pada tahun ini. Namun, kini lembaga tersebut memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,9%. Yang menarik, OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 bakal memimpin menjadi 5,4% atau yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan diperkirakan akan lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan negara adidaya, yang sebesar 4,0%.
Prospek pemulihan ekonomi yang lebih cepat sudah tercermin dari pertumbuhan beberapa sektor dan menggerakkan perekonomian. Bahkan ekspektasi untuk pertumbuhan yang lebih tinggi terlihat di pasar keuangan dan pasar komoditas, terutama dengan harga minyak yang meroket di tengah pandemi. Oke, baik, sekian dari saya. Semoga pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat kembali tumbuh positif. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.